remaja-remaja kita yang mulai gandrung dengan para pemusik, dan ini juga PR buat para pendidik, terutama orang tua ya, bagaimana pemuda-pemuda kita, putra-putra kita Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah ma ba'd. Baik pemirsa El Kalam dimanapun kalian semua berada, yang semoga selalu dalam jagaan, lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi, yaitu Pak Ustadz, sekarang mulai maraknya event musik yang mempengaruhi generasi muda menurut pandangan Islam, bagaimana cara Islam menyikapinya? Matur suwun. Baik, mungkin siapa dulu yang mau mengawali? Ustadz Heri? Fadol Ustadz Heri. Terkait dengan musik gitu ya. Terkait dengan musik dalam Islam terdapat berbagai pendapat para ulama. Ada yang membolehkan dengan syarat, tapi juga ada yang mengharamkan. Jadi yang membolehkan pasti ada syarat di sana, tidak membolehkan secara mutlak, tapi ada syaratnya. Di antara ulama yang membolehkan musik, di antaranya adalah yang dijelaskan oleh Syekh Ali Jum'ah, Mufti Diyar Al-Misriyah. Di dalam hal ini beliau menyampaikan bahwa walihada nara jawazal ghina. Oleh karena itu kita berpandangan bolehnya musik atau nyanyian, sawa'an kana mashuban bil musiqa aula, baik itu diiringi dengan musik atau tidak. Bisyarti, tapi ada syaratnya, yaitu alla yad'wa ila maksiatin au tatanafa ma'anihi ma'ani syar'i asyarif. Dengan syarat tidak mengajak kepada kemaksiatan serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Ghaira anna istidamatahu wal iktsar minhu yukhrijuhu min haddil ibahah ila haddil karohah wa rubbama ila haddil hurmah. Namun beliau memberikan catatan bahwa meskipun beliau membolehkan musik, itu bukan berarti kemudian selalu mendengar musik atau hobi terhadap musik dan sebagainya. Beliau mengatakan bahwa istidamatahu, menyelalukan diri untuk mendengar musik, memperbanyak dengar musik, itu bisa mengeluarkan musik yang sebenarnya pada batas boleh menjadi batas makruh, bahkan bisa menjadi batas haram. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya yaitu Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu secara tegas itu mengatakan bahwa wa takunu majalisul ghina al-makrunati bil alatil musiqiyati haraman, dan tempat-tempat nyanyian yang di dalamnya bersamaan dengan alat-alat musik hukumnya itu adalah haram. Jadi terkait dengan musik di dalam Islam ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, tapi syaratnya tadi adalah tidak kepada maksiat, tidak mengajak pada maksiat, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang mulia. Begitu Allah Ta'ala. Musik itu dalam kehidupan kita yang kita hadapi sehari-hari itu seperti sudah bagian tidak terpisahkan, ya. Dan saya tidak membahas tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz Heri ya, tentang hukumnya. Ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan, walaupun di situ ada yang patut kita garis bawahi ya dengan tebal, bahwa semuanya yang menghalalkan akan memberikan rambu ya, bahwa segala hal yang bertentangan dengan syariat, baik itu pada lirik, baik itu pada presentasinya, akan membuat musik itu menjadi haram, jelas. Itu tidak ada yang menyangkal dan tidak ada yang ya bilang oh tidak ya jadi halal, bisa halal ya kalau presentasinya dengan aurat, dengan membuka ya tabarut segala macam nanti jadi halal, ya nggak ada. Musik dewasa ini ya mana sih yang tidak membuka aurat ya? Mana sih yang lirik-liriknya tidak berkenaan dengan maksiat ya? Dan bahkan beberapa lirik-lirik dari musik itu memang ditujukan untuk menyesatkan manusia.
mengandung kesyirikan, bahkan naudzubillah min dzalik, ya. Bahkan terindikasi mengandung ajaran-ajaran sesat, ya. Seperti satanisme atau yang lain, naudzubillah. Ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama. Menjadi perhatian kita bersama, ya. Karena ya, kenapa kok? Dan ini kan positif saja Ustadz ya. Anak-anak muda dan seterusnya, kenapa tidak dibiarkan saja ya, bersenang-senang dan seterusnya. Nah, saya ingin mengulang poin penting ya dalam kehidupan seorang muslim dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa kita semua adalah di atas muka bumi ini tujuannya adalah untuk menjadi hamba Allah ya. Dan kita punya prioritas hidup. Musik ini taruhlah halal, ya. Itu ada di tingkatan keberapa? Ada premier, ada sekunder, ada tersier, bahkan tersier saja tidak musik itu. Ya. Hal-hal yang harusnya penting, ya. Hal-hal yang harusnya menjadi prioritas ditinggalkan. Orang-orang yang seharusnya dijadikan panutan, orang-orang yang harusnya dikagumi, ya. Kemudian ditinggalkan untuk mengikuti para pemusik, para artis, ya, ya, dan seterusnya. Ya. Padahal jelas, ya, Nabi Muhammad SAW ya, menyampaikan almar'u atau ar-rajulu ala dini khalilihi, fal yangzur ahadukum mayu khalil. Ya. Orang itu ya, akan sangat kualitas agamanya akan sangat terpengaruh dengan kualitas agama orang-orang yang ia cintai. Ya. Maka perhatikanlah orang-orang yang kalian cintai, siapa yang kalian cintai. Idola itu kan bukankah orang yang dicintai. Maka ketika idolanya adalah orang kafir, maka ketika idolanya adalah orang-orang yang tidak peduli halal haram, maka ketika idolanya adalah orang-orang yang tidak ya, taat kepada Allah, ya kualitas orang-orang yang mengidolakan mereka ya sama. Ya, mengikuti itu. Ya. Tapi ini memang jadi pikiran kita bersama. Ya. Kenapa kok? Ya, bisa nggak kita memberikan alternatif kepada anak-anak muda kita untuk tidak datang ke konser ya? Kalau disuruh baca kitab ya mereka akan kebosanan. Ya. Bisa nggak harusnya kita sebagai orang-orang dewasa ya, yang punya wewenang ya, harusnya berpikir ya, memberikan aktivitas-aktivitas, memberikan kesibukan-kesibukan sehingga ya para generasi muda kita ini sibuk dengan hal-hal yang penting, yang mana banyak sekali hal-hal penting yang mereka lewatkan ya, mengenai pendidikan, mengenai ilmu-ilmu yang harusnya mereka pahami ya. Tapi ternyata sekarang tidak mereka pahami ya, seperti ya, mudah seperti misalnya kewajibannya kepada Allah ya. Ya. Kenapa kok harus melakukan kewajiban itu ya, ya sederhana saja, itu saja banyak yang tidak mengerti kan ya. Ya, maka di sini memang kita memandang fenomena ini sebetulnya dengan kacamata simpatik ya. Kita kenapa kok muncul fenomena seperti ini gitu ya, karena madharatnya sangat jelas ya, karena bahayanya sangat jelas ya. Nauzubillah min dzalik. Baik, pemirsa Al-Kalam, kayaknya sudah sangat jelas ya. Jadi sekali lagi memang ini fenomena yang patut kita khawatirkan terkait remaja-remaja kita yang mulai gandrung dengan para pemusik, dan ini juga PR buat para pendidik, terutama orang tua ya, bagaimana pemuda-pemuda kita, putra-putra kita dekatkan ke Allah dan biar tidak dekat dengan para pemusik yang jelas-jelas madorotnya sangat banyak. Wallahu ta'ala wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.